بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sebangsa dan setanah air. Kembali lagi di channel saya, dan hari ini gue ingin berbagi tentang step by step untuk menjadi web programmer. Alasan gue bikin slide ini karena seringkali berseliweran di grup Facebook, khususnya grup Facebook programmer, grup IT dan lain sebagainya. Mereka memerlukan programmer, baik itu front end programmer dan back end programmer. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja berminat menjadi programmer, biasanya di lowongan pekerjaan itu kebutuhan front end programmer dan back end programmer. Langsung saja, yang harus kita perlukan, yang harus kita kuasai untuk menjadi seorang front end programmer dan back end programmer, yang pertama adalah kita harus bisa HTML. HTML ini dasar dari aplikasi web karena dia berjalan di atas browser. Jadi browser itu akan menampilkan sintaks-sintaks yang di-generate daripada browser itu dalam bentuk HTML. Lalu kemudian CSS. CSS ini untuk styling, cascading style sheet. Jadi jika kita akan menampilkan warna daripada sebuah website, ingin menampilkan tulisan yang banyak artnya, kita memerlukan CSS untuk website tersebut. Lalu yang kedua JavaScript. JavaScript ini bukan Java ya. Jadi JavaScript tidak sama dengan Java. JavaScript ini dia khusus di front end programming juga, tapi dia biasanya dipakai untuk interaksi. Jadi misalnya kita ingin mendelete sesuatu, lalu akan memunculkan pesan, apakah Anda ingin menghapus data ini? Nah, maka itu menggunakan JavaScript. Setelah itu yang tidak kalah penting juga Photoshop. Diperlukan untuk seperti kita mengedit foto, mengcrop foto, ukuran image-nya tidak sesuai, maka kita perlu menggunakan Photoshop. Ataupun bisa juga jika ahli menggunakan Microsoft Paint dan aplikasi mengolah gambar yang lain juga bisa digunakan. Tapi umumnya seorang programmer, entah itu front end programmer ataupun back end programmer, dia akan menggunakan Photoshop kurang lebih. Tidak perlu jago, tapi minimal bisa menguasai dasar-dasar pengolah foto. Untuk back end programmer ini dia bertindak di balik layar, istilahnya codingannya itu di balik layar. Jadi ketika kita mengetikkan sesuatu, membuat kode dalam bentuk dari sisi back end, maka di front end dia akan mengenerate file-file ini, HTML, CSS. Oke, back end programmer, bahasa yang sebaiknya dimengerti atau kuasai ini minimal harus menguasai salah satunya ya, karena ini bahasa program berikut yang akan saya tunjukkan di sini adalah bahasa program yang ada di sisi back end. Yang pertama itu PHP. PHP ini paling banyak digunakan saat ini. Jadi hampir dari 9 dari 10 website di seluruh dunia ini menggunakan bahasa pemrograman PHP. Dan yang akan saya bahas selanjutnya pada sharing-sharing berikutnya adalah bahasa pemrograman dengan PHP. Untuk tutorial selanjutnya ya, kita akan sharing tentang pemrograman PHP. Lalu yang berikutnya ada C#.NET. C#.NET ini produknya Microsoft. Jadi banyak juga sebenarnya programmer yang menggunakan bahasa pemrograman C#. Nah, untuk C#, dia juga menggunakan HTML untuk menampilkan datanya, tapi dia dibalut menggunakan .NET. Biasanya program Microsoft ini lebih mudah dipelajari. Biasanya di kampus-kampus ya diajari Visual Basic 6. Nah, itu dasar dari C# dan .NET ini. Kalau kalian sudah pernah mempelajari Visual Basic 6, kalian akan mudah mempelajari C#.NET. Lalu Python. Nah, sekarang ini Python juga banyak digunakan. Ada juga Python yang untuk web, termasuk yang paling banyak digunakan saat ini semenjak berkembangnya aplikasi-aplikasi yang berjenis artificial intelligence, juga machine learning ataupun data science. Nah, jika kalian peminatan untuk pengembangan aplikasi ke depannya ingin berkutat di jenis aplikasi-aplikasi berikut, artificial intelligence, machine learning, and data scientist, maka sebaiknya kalian mempelajari Python lebih dalam. Yang berikutnya ada lagi Java. Java ini dari dulu hingga sekarang termasuk bahasa pemrograman yang eksklusif karena tidak terlalu banyak orang yang berprofesi sebagai programmer Java. Java ini banyak digunakan oleh perbankan karena dulu memang Java ini salah satu bahasa pemrograman yang berorientasi objek, di mana saat itu bahasa pemrograman yang lain belum berorientasi objek. Jadi Java memang termasuk eksklusif pada masa itu dan mempelajarinya pun termasuk susah. Lalu ada lagi yang terbaru saat ini, Go. Go ini buatannya Google. Go ini juga termasuk bahasa pemrograman yang powerful dan diklaim bahasa pemrograman yang tercepat dari sisi pemrograman website. Lalu yang terakhir yang saya akan open di sini adalah Node.js. Node.js salah satu bahasa pemrograman backend juga berbasis JavaScript. Node.js ini sebenarnya dikembangkan oleh Google kalau nggak salah ya, menggunakan engine-nya V8. Jadi engine V8 ini digunakan oleh Google Chrome. Jadi Node.js ini dia bertindak di sisi backend, dia bisa koneksi ke database. Kalau JavaScript aslinya dia tidak bisa koneksi ke database, tapi dengan pengembangan dari Node.js dan dia menggunakan engine V8 ini, maka Node.js ini bisa sebagai backend programming yang bisa melakukan koneksi ke database. Lalu selain itu, untuk back-end programmer dan front-end programmer sebenarnya juga harus mengerti database. Database itu minimal, kalau yang sekarang paling umum digunakan itu MySQL dan MariaDB. Jadi MySQL ini sekarang sudah ada versi enterprise. Versi enterprise artinya kita harus beli
Tapi ada juga versi community itu MariaDB, sama juga, hanya berbeda nama. Lalu ada PostgreSQL, tidak jauh beda tapi ada sedikit perbedaan, sama aja sebenarnya. Ini juga masih open source. Lalu ada SQL Server. SQL Server ini juga produknya Microsoft, ini versi berbayar. Jadi jika kita ingin menggunakan SQL Server, kita harus minimal beli lisensi ya. Ada juga versi bajakan, tapi sebaiknya saya tidak menyarankan kalian untuk menggunakan versi bajakan, kecuali untuk mungkin sekedar belajar ya, dimaklumi. Lalu kemudian yang termasuk yang mahal juga ini Oracle. Oracle ini ada juga versi community-nya. Jadi kita bisa ngoprek-ngoprek juga menggunakan Oracle. Oracle ini kalau beli yang enterprise-nya itu mahal, dan Oracle ini juga paling banyak digunakan perbankan. Jadi dulu temannya Java itu, jika menggunakan Java maka database-nya Oracle. Kita menggunakan PHP biasanya, ataupun mungkin Python PHP, database-nya biasanya MySQL, MariaDB. Tapi untuk pemrograman C#.NET biasanya database-nya akan menggunakan SQL Server. Itu teman-temannya ya. Jadi relasinya seperti itu. Sudah lumrah seperti itu. Ingin menjadi seorang web programmer, nah kita harus tekun belajar. Kalau kalian memang dari awal mungkin belajar otodidak, baru berminat, baru kuliah di bidang ini, nah minimal kalian harus intens. Waktu yang diperlukan untuk menjadi seorang programmer itu sebenarnya nggak lama. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, yang pertama itu HTML, CSS, JavaScript. Ini basic dari seorang web programmer. Front end programmer itu sebenarnya dari sisi basicnya, walaupun ada tingkat advance-nya. Minggu kalian belajar HTML, sintaks-sintaksnya, sampai kalian tidak perlu mencontek lagi, tidak perlu mengcopy paste lagi sintaks-sintaks HTML, sintaks-sintaks CSS, sintaks-sintaks JavaScript. Dalam perkiraan saya cukup 1 minggu untuk belajar HTML, CSS, JavaScript. Lalu untuk minggu kedua, kalian bisa belajar basic sintaks dari bahasa pemrograman backend yang sudah saya jelaskan tadi. Apakah PHP, apakah C#.NET, apakah Python, dan seterusnya. Nah, itu pun kurang lebih 1 minggu. Kita mempelajari sintaks-sintaks dasar seperti if, seperti echo, looping, array, ya, dan bentuk-bentuk function, juga OOP-nya, Object Oriented Programming. Nah, nanti di tutorial selanjutnya saya akan memberikan contoh penggunaan function dan Object Oriented Programming ini di pemrograman PHP. Selesai minggu kedua, lalu kita akan lanjut ke minggu ketiga, belajar database. Database itu apakah menggunakan MySQL tadi, apakah menggunakan PostgreSQL, tapi nanti untuk dasar biasanya menggunakan MySQL, karena itu juga paling umum digunakan dan paling mudah dalam mempelajari relational database dan SQL-nya, structure query language, seperti insert, update, dan delete data di dalam database. Ini pun cukup 1 minggu kurang lebih. Jadi seperti join, join dan sebagainya itu mempelajari relational database nanti. Ini pun akan sedikit ada penjelasan teori. Lalu yang minggu keempat kita bisa belajar framework. Untuk framework di PHP yang sekarang paling banyak digunakan itu Laravel, Code dan sebagainya. Bentuk frameworknya itu mudah dimengerti. Nah, apa sih keuntungan dari menjadi seorang web programmer? Seorang programmer itu seperti yang saya rasakan sekarang, ya pekerjanya jika kalian sudah mengerti, salah satu keuntungannya itu kerja cukup duduk di depan komputer, dan gajinya insya Allah sangat lebih dari remote. Rata-rata sekarang pekerja-pekerja yang remote dari rumah umumnya adalah seorang programmer. Walaupun sebenarnya ada juga mungkin data science, karena mereka mengolah data bisa dari rumah, di data entry ataupun penulis artikel, banyak ya. Tapi yang umum sekarang saat ini di website freelancer itu kebanyakan yang saya temukan itu programmer, entah itu programmer PHP, entah itu programmer Java, Python dan sebagainya. Nah, kalau kita kerja dari rumah, kita bisa mungkin sambil tiduran kalau capek, kita bisa dekat dengan keluarga. Kalau di kantor, kita kalau tiduran nanti bisa dipecat kan. Lalu yang ketiga, sebagai seorang programmer, kita juga bisa bekerja sebagai seorang profesional atau ekspatriat di luar negeri. Saat ini saya bekerja di Kuala Lumpur, tapi sekarang karena pandemi COVID-19 ini, jadi saya pulang kampung dulu dan bekerja dari rumah. Oke, dan jangan lupa, apapun bidang pekerjaan kita, khususnya programmer ini, kebanyakan programmer yang sukses itu selalu diiringi dengan kerja keras. Jadi dulu awal-awal belajar, saya pun hampir begadang ya, untuk ngutak-ngatik, belajar sintaks programming dan sebagainya. Itu karena makan dengan kerja keras. Jadi memang harus ada kerja keras. Juga jika terima di perusahaan, ya kita harus menjaga tingkah laku dan adab yang baik. Nah, mudah-mudahan nanti dengan menjaga 3 ini kita menjadi seorang programmer yang sukses. Oke, kurang lebih itu dulu yang bisa saya share di video kali ini. Selanjutnya saya akan berbagi tentang sintaks-sintaks dasar yang digunakan di PHP. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk memberikan kritik dan saran. Jika ada yang kurang berkenan ataupun yang ingin di-share temanya apa, bisa berikan komentar di channel saya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.